Jadi untuk ciri market berbalik ini yang utama biasanya ada rejeksi, atau apa rejeksi itu penolakan, atau bahasanya lagi adalah sumbu atau jarumnya. Semakin banyak semakin panjang jarumnya, semakin panjang sumbunya, semakin besar peluang untuk berbalik. Berbalik itu bagaimana? Dari tren awal itu kemana? Kalau trennya naik berarti dia bisa bergerak turun. Yang kedua ada loss momentum. Loss momentum ini power yang berkurang. Gampangnya candlenya mulai berkurang ya. Dari besar menjadi lebih kecil atau menjadi lebih kecil lagi, bahkan langsung berganti warna ya. Misalkan dari awalnya merah, ini berganti warna jadi hijau. Nah, ini nanti baru kita lihat apa yang menjadi dasarnya kita. Oh, ini cirinya berbalik. Ya, kita bisa entry di sana. Ketika tadi ada perubahan warna. Nanti saya coba lihatkan contohnya. Perubahan warna. Oke, saya coba untuk lihatkan contohnya bagaimana kita membacanya ya. Sementara kita hapus dulu. Kita akan coba. Ketiga ciri tadi harus ada ya? Bukan ketiga, minimal 2. Oh, minimal 2. Oke, nanti saya jelaskan ya. Contoh, saya contohkan begini, sederhananya begini. Contoh misalkan ini trennya naik ya. Saya misalkan anggap saja ini hari ini seperti ini ya. Ini saya tandai kuning, ini hari ini belum ada pergerakan yang signifikan misalkan. Maka yang kita lakukan adalah menarik garis tren atau menarik strukturnya. Bagaimana kita bisa menarik? Dari mana mengawalinya? Kadang bingung kita. Apakah dari sini atau dari sini atau dari sini dan sebagainya ya. Kita lihat kalau dia datar, maka ambil yang terakhir. Ini datar, saya anggap datar karena naik dan turunnya sama. Ini walaupun dia agak bergerak naik tapi hampir sama, maka ini saya anggap datar, sehingga saya menarik garis tren dari naik itu dari sini. Apakah boleh ke sini? Boleh saja. Kejauhan karena sudah terbentuk yang atas, maka saya tarik begini, naik, kemudian koreksi turun sampai di sini. Kemudian apakah harus di sini? Enggak, ini sama sejajar. Kita cari yang tertinggi di sini. Kemudian apakah nanti naik lagi, kita lihat. Nah, masih naik lagi berarti cari di sana. Apakah naik lagi? Oh, masih naik lagi. Itu artinya kita bisa menarik garis turunnya di sini, kemudian baru naik. Jadi kalau kita narik itu selalu cari arahnya. Kalau dia arahnya naik, maka puncaknya itu lihat yang terakhir. Kalau dia lebih tinggi berarti high-nya menuju ke atas. Rendahnya kita lihat dia menuju ke atas juga, sehingga berpeluang dia akan lanjut naik. Nah, inilah yang nanti kita sebut dengan tren atau strukturnya menuju ke atas. Satu, kita tidak melawan tren, fokus kita menuju ke atas berarti buy dengan melihat trigger. Triggernya apa? Dia naik, kemudian mulai koreksi ya, sini merah. Kemudian di sini ada petunjuk, ada penolakan ya, Kalau di pola candle ini bisa disebut dengan hammer atau mungkin shooting star. Jadi bodi yang pendek, sumbu yang panjang mengindikasikan penolakan yang kuat ke atas, apalagi berubah warna di sana. Ada perubahan warna di sana. Sehingga seperti yang kita sudah sampaikan ya, tren itu minimal 4 langkah. 1, kemudian 2 ada koreksi, kemudian yang ketiga ada naik lagi, ini karena trennya naik atau rally bahasanya ya. Kemudian ini koreksi lagi yang keempat, maka kelimanya dia akan bergerak naik. Sehingga untuk menunggu naiknya kita tunggu ini ada penolakan, ada pola candle di sini, baru entry kita di sini atau di sini. Targetnya berapa? Targetnya harian, transaksi harian kita bisa membatasi per transaksi itu 300, 400 atau 500. Lihat daily range-nya, lihat pergerakan saat itu masih panjang apa enggak. Dari mana kita melihatnya? Dari rata-rata pergerakan harian. Kalau rata-rata sekian ya, rata-rata pergerakannya lebih pendek atau panjang, kita ukur ya lebih turunkan sedikit karena di sebelah kirinya ada banyak yang pendek. Mungkin kira-kira seperti ini. Jadi kalau dia naik berarti kira-kira nanti market itu sampai di sini. Sehingga kalau kita misalkan entry-nya di sini,
sampai di atas tuh kira-kira berapa? Oh 2000 lebih kelebihan, terlalu banyak, tidak usah banyak-banyak. Kalau harian itu per transaksi ya bisa 300, bisa 400 sampai maksimal 700. Jadi jangan terlalu jauh. Lebih gampang menuju puncaknya di sini. Kalau menuju puncaknya misalkan 700 sudah lebih dari cukup ini. Saya biasanya kalau pagi itu rata-rata antara 500 sampai 600 per transaksi itu, per satu posisi itu. Sehingga kita bisa mentargetkan yang banyak disentuh di atas itu namanya resisten, itu akan berpotensi. Targetnya di sini. Ini target. Nah, itu kan akhirnya naik lagi. Ya kita tidak pernah tahu, tidak usah berpikir nanti sampai panjang di mana. Yang penting kita ambil yang realistis, probabilitasnya bisa kita dapatkan yang terbaiknya. Sehingga targetnya sampai di sini kalau sudah selesai ya sudah. Kalaupun dia naik lagi biar saja sudah. Nah, kita nanti tunggu petunjuk berikutnya lagi. Karena ini sudah naik lagi, maka selesai satu tren. Nanti dia bisa terkoreksi kembali, bisa memulai tren yang baru lagi atau memulai struktur yang baru. Karena itu kalau sudah mencapai puncaknya atau sudah mulai tinggi, mulai merendah, ini namanya loss momentum. Hijau panjang, hijau pendek lagi, ini namanya loss momentum, kehabisan tenaga atau kehilangan momentum sudah. Kekuatan bullish itu mulai berkurang, jadi pembeli sudah mulai berkurang karena sudah terlalu tinggi harganya. Nah, ditambah dengan namanya pola candle di sini ya, kita bisa menyebut ini sebagai hammer atau pin bar ya, atau shooting star boleh. Ya, intinya ada penolakan yang signifikan di puncaknya dengan diawali dari loss momentum ya. Meskipun ini dia sudah ditolak tapi belum berubah warna. Artinya belum terkonfirmasi, dia petunjuk awal oh ini mau turun. Konfirmasinya di mana? Setelah ada merah ini. Setelah merah ini namanya konfirmasi ya. Jadi ada loss momentum diikuti perubahan warna mungkin. Ada rejeksi yang diikuti perubahan warna ya. Perubahan warna itu lebih dari setengah dari body sebelumnya, itu sudah lebih dari cukup untuk konfirmasi. Sehingga entry kita sesudah merah panjang ini entry kita di sini. Nah, ini namanya menggunakan trigger. Lah itu menunggu kan kita harus menunggu 1 jam. Iya. Trading itu yang paling menguji nyali kita adalah bagaimana kita bersabar menunggu peluang ya, bukan bersabar menunggu floatingnya. Nah, menunggu peluang itu begitu, terkadang kita harus melalui proses melihat pergerakan itu, pergerakan demi pergerakan kita amati, kita bandingkan terus begitu sampai ketemu namanya aturan main kita tadi. Nah, salah satunya untuk entry itu adalah dengan melihat triggernya, dengan melihat tanda-tandanya, kemudian harus terkonfirmasi. Sehingga meskipun kita agak terlambat ya, karena menunggunya lumayan lama, jadi harus sempurna dulu merah ini. Ini dapat petunjuk turun, ada petunjuk penolakan, dia akan berbalik dari naik menjadi turun. Tapi belum ada merah ya, jangan dulu. Sampai merah itu muncul, baru kita entry. Dan merah ini harus selesai, sempurna. Kalau H1 ya 1 jam, kalau M15 ya 15 menit, baru entry.